Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tindakan whistleblowing dalam proses audit forensik. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Jayanto. Saya lahir di Pati dan saya lulusan dari ketiga akuntansi dan sekarang masih kuliah di S1 Transfer UNS. Selanjutnya, kita akan membahas whistleblowing. Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun hukum. Perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia atau konfidensial. Selanjutnya pengungkapan aib atau pelaporan pelanggaran ya, itu disebut whistleblower, jadi orangnya. Nah, whistleblower adalah seseorang atau pegawai dalam suatu organisasi yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut pada publik atau instansi yang berwenang. Nah, selanjutnya terkait fraud. Fraud adalah tindakan menyimpang yang sengaja maupun tidak disengaja. Nah, jenis-jenis fraud ini yaitu ada kecurangan, ada penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana, dan pelanggaran lainnya. Nah, ada pelanggaran terkait benturan kepentingan, yaitu tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak lain, sehingga lisan perusahaan tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan. Pelanggaran kode etik adalah tindakan yang tidak sesuai dengan budaya sebelumnya, Mas. Pelanggaran kode etik adalah tindakan yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang dan berkembang di dalam diri segenap insan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, ada juga pelanggaran hukum, adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku kalau kita di Indonesia ya berarti di Indonesia. Selanjutnya terkait jenis whistleblowing. Nah, ada dua, yaitu intern atau karyawan yang mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagian, kemudian dia melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Motivasi utama dari whistleblowing internal adalah motivasi moral demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut. Nah, juga yang selanjutnya ada whistleblowing eksternal. Itu adalah pekerja atau karyawan yang mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaannya lalu membocorkannya kepada masyarakat karena dia mengetahui bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Selanjutnya, Mas. Nah, ada tujuan dari whistleblowing ini. Yang pertama itu ruang untuk melapor. Nah, ruang untuk melapor ini menyediakan ruang bagi pelapor untuk melaporkan dan atau mengungkapkan fakta terjadinya pelanggaran disiplin di dalam karyawan dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan bidang pidana umum dan pidana khusus, termasuk peraturan dan ketentuan lain yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka penegakan hukum dan perbaikan sistem manajemen. Yang kedua adalah memberikan sanksi. Memberikan sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagai karyawan di dalam perusahaan dan aturan perilaku pegawai serta memproses lebih lanjut terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan, bidang pidana umum dan pidana khusus termasuk peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di organisasi.
Nah, yang ketiga ada memperbaiki sistem birokrasi. Memperbaiki sistem manajemen pada organisasi menuju birokrasi yang bersih dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum dari organisasi tersebut. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan atau lembaga pemerintah pada umumnya. Selanjutnya, nah, ada pun prinsip dasar dari whistleblowing. Yang pertama itu adalah kerahasiaan. Pegawai yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan panduan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Informasi pengaduan, isi pengaduan, laporan penelaah, laporan audit investigatif, dan laporan penanganan pengaduan. Yang kedua adalah kemudahan. Mekanisme pengolahan whistleblowing harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pegawai dari pihak eksternal dalam menyampaikan pengaduan, serta memudahkan pejabat menerima pengaduan dalam menangani pengaduan dan pemberian layanan yang baik kepada pelapor. Yang ketiga ada fokus pada substansi. Nah, penanganan difokuskan pada kebenaran substansi pelanggaran dan tidak diarahkan kepada kepentingan untuk mencari identitas pelapor. Yang keempat, ada perlindungan. Pelapor berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi maupun keluarganya, serta bebas dari ancaman dan pembalasan yang berkenaan dengan pelapor yang akan sedang atau telah diberikannya. Yang terakhir ada independen. Dalam penanganan pengaduan, pejabat atau manajer atau karyawan dalam penanganannya pengaduan bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Selanjutnya, kita akan bahas jenis fraud. Asosiasi Certified Fraud Examiner atau ACFE mengklasifikasikan fraud menjadi 3. Yang pertama ada korupsi. Korupsi merupakan fraud paling sulit dideteksi, teman-teman, karena korupsi biasanya tidak dilakukan oleh satu orang saja, tapi melibatkan pihak lain atau kolusi. Kerjasama yang dimaksud dapat berupa penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan hadiah yang ilegal, dan pemerasan secara ekonomis. Yang kedua ada aset misappropriation atau pengambilan aset secara ilegal atau disebut mencuri, teman-teman. Secara garis besar lainnya, harta yang dapat disalahgunakan itu berupa kas atau persediaan dan jenis harta lainnya. Dalam istilah hukum, mengambil aset secara ilegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut. Nah, istilah pencurian dalam fraud atau fraudry atau disebut laserency, aset misappropriation dikelompokkan menjadi 2, yaitu cash misappropriation, yaitu penyelewengan terhadap yang berupa kas, misalnya penggelapan kas, penggelapan cek dari pelanggan, dan menahan cek pembayaran berupa kas untuk vendor. Dan non-cash misappropriation, penyelewengan terhadap aset yang berupa non-cash, seperti penggelapan persediaan. Yang ketiga ada fraudulent atau manipulasi laporan keuangan. Dilakukan dengan financial engineering atau rekayasa laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai pihak. Penggelapan aktiva perusahaan juga dapat menyebabkan laporan keuangan perusahaan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan menghasilkan laba yang atraktif. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi organisasi dari dampak besar jika sudah terjadi fraud, teman-teman. Yang pertama, memperbaiki pengendalian internal dan menerapkan fraud control di dalamnya. Yang kedua, merubah mental para pegawai dalam organisasi supaya tidak melakukan fraud. Jadi mentalnya kita bentuk dulu agar tidak melakukan kecurangan atau fraud. Terus tetap mengikuti kode etik pegawai. Di setiap perusahaan kan memiliki kode etik pegawai dan itu harus benar-benar diterapkan. Yang keempat adalah mengadakan seminar atau diskusinya mengenai fraud. Nah, seperti pada seminar workshop pada hari ini, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah hukuman yang setimpal terhadap
pelaku fraud agar setiap karyawan juga berpikir ulang jika ingin melakukan. Jelas teman-teman, ketika ada seorang pegawai yang melakukan fraud, harusnya dihukum sesuai atas perbuatannya tersebut agar karyawan lain atau pegawai lain itu kalau mau melakukan fraud itu berpikir berulang kali gitu teman-teman. Jadi tidak akan terjadi fraud di kemudian hari. Selanjutnya Mas Dava. Nah, faktor yang mempengaruhi tindakan whistleblowing yang pertama ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan keterlibatan individu dalam organisasi karena keyakinan yang kuat menerima tujuan dan nilai-nilai organisasi, berusaha keras menyelesaikan tugas atas nama organisasi dan loyalitas. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk komitmen organisasi adalah seorang karyawan harus memiliki komitmen organisasi, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan organisasi meskipun tugas yang diberikan lebih dari satu, dan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi, dan merasa sulit menyetujui kebijakan organisasi mengenai hal-hal yang penting berkaitan dengan karyawan. Seseorang dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasi memungkinkan akan mengidentifikasi terlebih dahulu hal yang membahayakan organisasi demi menjaga reputasi dan kelangsungan organisasi. Jadi orang yang memiliki komitmen dalam berorganisasi, dia itu akan melindungi organisasi itu. Nah, contohnya misal kita bekerja, kita ini udah senang di situ, kita berkomitmen di organisasi. Misal kita lihat nih ada kecurangan, ada pencurian dan lain sebagainya, kita itu merasa wah itu tidak bisa dibiarkan dan kita harus melapor hal tersebut. Itu. Yang selanjutnya ada komitmen profesional. Komitmen profesional dapat meningkatkan kinerja profesi, rasa nyaman dan manfaat lain yang dirasakan dalam suatu organisasi tempat karyawan bekerja. Nah, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk komitmen profesional. Itu karyawan harus memiliki komitmen profesional, berusaha keras dan menyelesaikan tugas yang diemban untuk melancarkan karir profesi yang saat ini dijalani adalah pilihan terbaik dan merasa bangga. Jadi misal kalau ada pekerjaan kita harus profesional gitu. Mungkin di dalam perusahaan itu ada kayak audit internalnya ataupun pengawas gitu. Jadi kalau misal audit internalnya, pengawasnya itu bekerja secara profesional, dia itu akan ibaratnya melaporkan apa yang terjadi sebenarnya. Misal contohnya dalam suatu perusahaan, misal nih saya jadi audit internal. Nah, saya memiliki teman yang bekerja di perusahaan ini sama, contohlah Mas Dava. Mas Dava di situ sebagai karyawan keuangan jadi akuntan misal. Nah, Mas Dava itu malah melakukan kecurangan, dia menggelapkan uang kas misal. Nah, saya sebagai audit internal tahu hal tersebut, saya harus profesional gitu sebagai audit internal. Saya harus melaporkan apa yang ada sesuai pada kenyataannya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada sosialisasi antisipatif. Sosialisasi antisipatif merupakan proses penyesuaian diri sejak masih dalam tahap pendidikan sebelum memasuki lingkungan baru. Contohnya di dunia kerja telah dibentuk di dalam mindset seseorang. Dalam melaksanakan tugas, seorang auditor forensik sering menerapkan sosialisasi antisipatif. Contohnya itu mencari informasi atau data awal melalui media massa untuk melakukan pemeriksaan agar lebih optimal. Sosialisasi antisipatif juga dipengaruhi oleh bekal dan arahan mengenai perilaku etis saat menempuh pendidikan baik formal maupun informal. Nah, ini bertujuan ketika sudah terjun ke dalam dunia kerja, misalnya auditor forensik dapat bertugas sesuai dengan standar pemeriksaannya. Selain itu, dengan adanya sosialisasi antisipatif, seorang karyawan diharapkan mampu memprediksi kendala-kendala yang mungkin terjadi saat menjalankan tugas di lapangan, sehingga mampu mengatasinya. Seorang auditor forensik, misalnya dalam mengumpulkan bukti-bukti namun disembunyikan atau dihilangkan oleh pelaku, harus berusaha mengatasinya. Nah, selanjutnya ada intensitas moral. Nah, intensitas moral mempengaruhi dalam pengambilan keputusan etis suatu kondisi apapun. Dalam mengukur intensitas moral, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu melibatkan problem etika, melakukan tindakan secara objektif berdasarkan fakta yang ada, sehingga tidak terjadi manipulasi yang
dapat menyebabkan kerugian atau fraud. Nah, semua informasi dalam mengambil keputusan itu memiliki ibaratnya problem di dalam diri. Moral, ketika kita memiliki moral yang baik dalam bekerja, kita juga akan melakukan hal tersebut dengan benar. Apabila kita sebagai karyawan tidak memiliki moral yang baik, misal melihat ada kasus pencurian atau kita melakukan pencurian sendiri, nah hal itu kan akan berdampak buruk. Jadi ketika seorang karyawan memiliki moral yang baik, ketika dalam melihat seseorang melakukan kecurangan, mereka akan lapor. Selanjutnya terkait keseriusan kecurangan. Nah, tingkat keseriusan pelanggaran adalah ukuran besar keseriusan pelanggaran yang dapat merugikan organisasi. Anggota organisasi yang mengetahui adanya dugaan kecurangan kemungkinan lebih untuk melakukan whistleblowing. Jadi misal ada kecurangannya itu besar banget, jadi seorang karyawan itu akan melaporkan. Nah, persepsi tiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan berbeda antara satu dengan yang lain. Ibaratnya perusahaan A nih 500 juta itu material, tapi perusahaan B 500 juta itu tidak material. Seperti itu. Nah, besarnya konsekuensi terkait dengan sejauh mana masalah itu terjadi dalam hubungannya dengan whistleblowing. Keseriusan kecurangan tergantung pada siapa yang melakukan tindak kecurangan. Nah, apakah dari pegawai biasa ataupun manajer? Misal nih, kalau misal kecurangannya itu manajer yang melaporkan, kadang bawahnya mungkin merasa takut gitu. Tapi ketika yang melakukan kecurangan itu sesama dan kecurangannya itu benar-benar fatal, nah itu mungkin dari karyawan itu berani itu melakukan pelaporan gitu. Namun misal tindak kecurangannya dilakukan untuk menguntungkan organisasi, misal organisasi itu melakukan kecurangan, misal penggelapan pajak atau sebagainya itu, ataupun penggelapan ibaratnya bahan baku untuk kepentingan organisasi, mungkin itu juga tidak akan dilaporkan untuk teman-teman. Jadi kalau untuk keseriusan kecurangan tergantung dari orang berapa tingkat atau level keseriusan tersebut. Semakin besar tingkat kecurangannya, semakin besar pula akan dilaporkan itu. Nah, selanjutnya Mas Dafa. Selanjutnya terkait membahas audit forensik. Next. Audit forensik merupakan keahlian akuntansi, audit, dan investigasi untuk memberikan informasi keuangan serta penyalahgunaan aset dari berbagai masalah di pengadilan. Nah, yang pertama auditor forensik yang akan kita bahas ya. Auditor forensik itu orangnya, orang yang bertugas menyelidiki dugaan kecurangan dan mendokumentasikan kecurangan benar seperti menghitung kerugian aset. Yang kedua, ada strategi audit forensik. Strategi dalam audit forensik juga mengadaptasi dari prosedur-prosedur investigasi untuk mencari tahu niat pelaku dan bukti kecurangan yang berdasarkan 5W1H ya. Teman-teman juga tahu ya. Bukti yang dimaksud adalah suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan yang terkait dengan kecurangan untuk kebutuhan di pengadilan. Yang ketiga, itu proses audit forensik. Pelaksanaan audit forensik sebenarnya ada 4 tahap ada 4 tahapan secara garis besarnya. Tapi ini aku jabarin ya, mungkin teman-teman bisa mencatat. Yang pertama ada menerima permintaan penyelidikan dari suatu kasus, melakukan penyusunan perencanaan di mana dalam proses ini dilakukan pembuatan hipotesis dan cara mengumpulkan bukti. Mengumpulkan bukti untuk memberikan hipotesis dan fakta terjadinya kecurangan. Terus menyusun laporan hasil penyidikan dan yang terakhir melakukan persidangan. Nah, selanjutnya ada peran auditor forensik. Peran auditor forensik dalam memerangi kegiatan kecurangan sangat berpengaruh positif dalam tata kelola perusahaan. Di antaranya meningkatkan akuntabilitas manajemen, memperkuat auditor eksternal, independensi dalam membantu anggota komite audit,
dalam menjalankan fungsinya pengawasan dengan memberikan mereka jaminan atas laporan audit internal. Hal ini juga memperkuat temuan. Audit forensik secara akan membantu dalam mendeteksi dan mencegah kasus penipuan dalam bisnis. Dengan demikian, praktik kecurangan akan berkurang secara drastis. Selanjutnya, Mas Dava. Nah, apa sih hubungan whistleblowing dalam pelaksanaan audit forensik? Nah, yang pertama itu sebagai tahapan prediksi. Jadi, tahapan yang mengawali proses audit forensik itu, tahapan dari prediksi itu, di mana audit forensik itu akan menimbang terkait dengan apa yang dia ketahui, yaitu whistleblower. Salah satunya, whistleblower itu apakah nanti auditor forensik akan dilaksanakan atau masih menunggu lagi dan sebagainya. Jadi misalnya ada pengaduan kan, whistleblower itu berkoordinasi dengan audit forensik. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, dari yang dibicarakan dari whistleblower itu, audit forensik itu bisa menilai apakah kasus ini akan dilanjutkan atau tidak. Gitu. Selanjutnya terkait yaitu terdapat pada perencanaan audit. Nah, whistleblowing itu ada pada pra perencanaan, yaitu penelaahan terhadap kasus. Jadi misal kalau mula-mula tahapan penelaahan masalah itu pra perencanaan, dari tahap pra perencanaan ini dapat apakah audit forensik perlu dilakukan tidak. Jadi seperti tahapan prediksi tadi, ketika ada whistleblower memberikan informasi kepada auditor forensik, nah dari itu kita telah apakah informasi tersebut cukup untuk membuat keputusan auditor forensik apakah kasusnya harus dilanjutkan atau tidak. Jika perlu dilakukan, baru masuk ke tahap perencanaan membuat program audit dan sebagainya. Selanjutnya terkait informasi yang valid. Whistleblower memang memiliki informasi yang valid. Tidak lanjut mungkin akan melakukan wawancara lebih lanjut. Jadi auditor forensik akan melakukan wawancara lebih lanjut kepada whistleblower. Tetapi memang whistleblower itu hanya semata-mata melihat apa yang terjadi seperti itu. Nah, kalau itu mungkin tidak akan jauh lebih, kalau misal cuman lihat tidak akan dilibatkan lebih jauh lagi karena memang tidak punya potensi untuk menghasilkan informasi dan sebagainya. Kira-kira mungkin dilihat dulu potensi informasi yang whistleblower miliki. Misalnya informasi itu ibaratnya material, maka akan dilakukan proses audit forensik gitu. Nah, selanjutnya sebagai alat bukti untuk persidangan. Jangan di next dulu, Mas. Nah, sebagai alat bukti untuk persidangan itu bisa dilakukan, tetapi tergantung dari konteksnya atau konteks seorang hakim. Kalau CFRA dalam bingkai laporan auditnya untuk memperkuat alat buktinya, kalau diinginkan hakim bisa jadi menjadi saksi. Jadi whistleblower bisa jadi saksi, bisa jadi tidak, tergantung dari pengadilannya. Itu. Selanjutnya, Mas Dava. Nah, ini ada salah satu implementasi sistem whistleblowing di PT BCA. Mungkin teman-teman bisa akses ya. Yang pertama itu ada penerapan sistem whistleblowing di PT BCA, Bank BCA ya. Yang pertama itu, nah sistem di Indonesia diatur berdasarkan surat keputusan direksi nomor 146 November 2017 kalau salah teman-teman, perihal penerapan whistleblowing system di BCA. Sistem whistleblowing BCA ini digunakan sebagai sarana komunikasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan terhadap apakah penyelewengan etika. Nah, jadi misal eksternal ataupun internal dari BCA, baik dari pelanggan atau karyawan ataupun masyarakat luas, ketika melihat kegiatan BCA ini menyimpang atau melanggar ketentuan, itu bisa lapor ke sistem whistleblowing-nya di BCA. Gitu. Nah, yang kedua ada lingkup laporan sistem whistleblowing PT BCA. Nah, Bank BCA itu ingin menjaga komitmen untuk membangun bisnis yang memiliki integritas, menjadi bank terpercaya dan bisnis yang sehat. Untuk itu, Bank BCA melawan tindak seperti fraud, pelanggaran kode etik, pelanggaran benturan kepentingan, dan pelanggaran
hukum melalui sistem ini, teman-teman, sistem whistleblowing. Gitu. Yang ketiga ada prosedur penyampaian. PT BCA memiliki prosedur penyampaian whistleblowing yang dari tipe lengkap dan menyediakan bisa lewat email, SMS, telepon, visit, dan surat. Atau yang misal teman-teman bisa lihat itu ada formulir pelaporan whistleblowing sistem yang dari BCA. Itu teman-teman. Yang keempat, mekanisme sistem whistleblowing. PT BCA hanya mengungkapkan sedikit sih hal mengenai proteksi whistleblower. Proteksi whistleblower hanya jaminan keamanan yang meliputi identitas pelapor dan isi laporan. Jadi misal ada yang melapor, identitas dari pelapor itu akan dilindungi dan isinya juga akan menjadi rahasia. Gitu. Selanjutnya, Mas. Efektivitas whistleblowing. Nah, efektivitas whistleblowing membuat PT BCA membuat laporan pengaduan dan penyelesaian kasus yang lebih mendetail. PT BCA menambahkan keterangan tambahan apakah laporan whistleblowing tersebut terbukti atau tidak terbukti, tidak layak karena data kurang lengkap dan sebagainya. Nah, jumlah pengaduan PT BCA juga mengalami naik turun, teman-teman. Tercatat tahun 2016, 17, 18, 19 banyak 65, 17, 23, dan 15. Jadi naik turun ya, teman-teman. Dari angka pengaduan tersebut yang terbukti masing-masing berjumlah 8, 2, 2, dan 1. Selain itu, PT BCA membuat laporan khusus fraud internal yang diatur dalam pasal 64 POJK tentang penerapan tata kelola bagi bank umum dan bab 9 tentang penerapan tata kelola bank umum. PT BCA menggolongkan penyelewengan etika fraud secara berbeda dari yang lain adalah karena pelanggaran dinilai di atas 100 juta rupiah. Whistleblowing yang terbukti dari masing-masing tahun 2016 berjumlah 2, tahun 2017 berjumlah 10, tahun 2018 jumlah 7, dan tahun 2019 berjumlah 7. Nah, selanjutnya ada implikasi terkait sistem whistleblowing pada PT BCA. Walaupun PT BCA hanya menjanjikan seluruh whistleblower pada website pada tahun 2017, jadi website ini hadir di tahun 2017 sampai 2019, namun efektivitas dari sistem whistleblowing disajikan secara detail dan lebih menariknya lagi, PT BCA juga menyediakan detail penyelewengan etika berat seperti fraud yang dieksklusifkan. Implikasinya, PT BCA telah memiliki sistem whistleblowing yang efektif dalam menangkal fraud yang berpotensi merugikan perusahaan, teman-teman. Selanjutnya, Mas. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Nah, untuk itu mungkin teman-teman ada pertanyaan. Saya beri kesempatan teman-teman. Oh ya, Mas Dava. Monggo. Izin bertanya untuk Mas Agung. Dalam hal pelaksanaan whistleblowing, sistem terkadang seseorang merasa agak kekeuh, terutama dalam orang Jawa. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, terima kasih. Ya, super sekali Mas Dava. Ya, saya jawab ya. Meskipun di sistem whistleblowing ini sebenarnya itu ada namanya anonymous, ibaratnya anonim gitu loh. Terkadang orang masih tidak ingin melapor dengan alasan pelaku merupakan rekan kerja yang sangat dekat, padahal sudah disembunyikan identitasnya, tapi merasa ewoh gitu loh. Nah, yang artinya mereka tidak ingin membuat perselisihan antara rekan kerja dan secara tidak langsung ikut menutupi kecurangan tersebut. Kecurangan jika dibiarkan terus-menerus, sekalipun tidak terlibat di dalam perbuatan tersebut, tapi hal itu akan berdampak kepada seluruh anggota organisasi dan organisasi itu sendiri. Gitu, Mas. Nah, ada beberapa langkah yang dapat diambil perusahaan terhadap kebijakan sistem whistleblowing untuk mengurangi rasa pekeuh atau takut akan pembalasan. Nah, menerapkan langkah-langkah ini juga akan memberikan kesan kuat bahwa perusahaan yang mungkin Mas Dava di dalamnya itu untuk membangun budaya yang kuat dan etis. Nah, berikut ini ya, teman-teman, mungkin bisa dicatat atau dipahami bareng-bareng ya, teman-teman. Yang pertama itu ada
memberikan berbagai pilihan saluran pelaporan seperti telepon, email, surat, dan pesan teks untuk pengalaman yang ramah pengguna. Yang kedua ada opsi anonimitas ya teman-teman. Jadi opsi pelaporan anonim meningkatkan efektivitas sistem whistleblowing dengan memberikan rasa aman kepada whistleblower. Jadi yang melapor itu identitasnya tersembunyi gitu. Nah, yang ketiga ada respon cepat agar para karyawan terdorong untuk melapor. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa mereka akan menindaklanjuti laporan secara adil dan memberikan laporan tersebut segera kepada pelapor. Yang keempat, mempromosikan kebijakan sistem whistleblowing. Jadi kalau misal ada sistemnya ya harus dipromosikan dong biar teman-teman karyawan tahu. Promosi dapat dilakukan dengan memberikan kebijakan tertulis, memberikan pelatihan kepada karyawan dan mendidik karyawan melalui buletin internal. Yang kelima, ada mendukung adanya dukungan pimpinan. Jadi sangat penting bahwa para pemimpin di perusahaan dengan jelas menyatakan bahwa mereka mendukung whistleblowing ini, serta mengutuk atau ibaratnya tidak suka adanya fraud dan tindak balasannya itu. Jadi seperti itu Mas Dava, mungkin seperti itu jawaban dari saya Mas. Baik, terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mas. Mungkin yang lain teman-teman bisa bertanya. Yang lain bisa bertanya mungkin. Izin bertanya Mas Agung. Ya. Nah, jadi kalau di Indonesia ini bagaimana cara pelindungan whistleblower-nya itu sendiri ya? Itu aja kayaknya. Terima kasih. Ya. Jadi sistem whistleblowing di Indonesia ini ya. Nah, dalam pelaksanaan sistem whistleblowing di Indonesia ini diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 10. Jadi yang pertama itu saksi korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang dan telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Yang kedua itu dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi perlindungan dari whistleblower itu diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, khususnya di pasal 10. Seperti itu Mbak Nuril ini. Terima kasih jawabannya Mas Agung. Ya. Sama-sama Mbak. Mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup? Izin bertanya untuk Mas Agung. Sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak on kamera karena sinyalnya sedang kurang baik. Oke, untuk pertanyaannya, apakah kasus kecurangan yang dilaporkan oleh whistleblower akan ditindaklanjuti secara mendalam? Terima kasih. Oke, baik sekali. Nah, sekali lagi ya Mbak, mungkin tergantung di organisasinya itu. Nah, kadang whistleblowing itu motifnya adalah karena image. Jadi terkait punya whistleblowing, itu image kita akan naik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang beratnya di situ Mbak, punya saja. Asal saja sistem whistleblowing-nya, tapi bagaimana sistem itu disosialisasikan, digunakan untuk kemudian tidak dioptimalkan secara kecurangan itu ditindaklanjuti atau tidak. Kalau kita bicara idealnya sih itu ya harusnya ditindaklanjuti. Tapi itu merupakan bagian dari proses mengawali investigasi yang namanya prediksi. Bagaimana perusahaan atau organisasi itu menimbang kapan saatnya atau sampai berapa banyak laporannya untuk ditindaklanjuti misalnya ya Mbak, yang kemudian harus didapatkan sebelum ada atau tindak lanjutnya. Itu kemudian jadi variasi dari organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Tapi misalnya memang harus ditindaklanjuti, maka ya harus ditindaklanjuti gitu Mbak.
Tapi ada juga banyak faktor, antara lain masalah dukungan bukti. Jadi misal ada whistleblower yang melapor, kalau buktinya kurang ya tidak ditindaklanjuti. Nah, itu juga dari penerima pelaporan harus melakukan W1H atau audit forensiknya harus melakukan 5W1H. Informasi yang disampaikan whistleblower itu memenuhi, kalau misal memenuhi 5W1H, maka akan ditindaklanjuti. Jika tidak, ya tidak lanjuti karena mungkin kurang adanya bukti gitu, Mbak. Jadi seperti itu, Mbak Dina. Baik, sudah cukup jelas, Mas Agung. Terima kasih atas jawabannya. Oh ya, teman-teman, mungkin itu pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Cukup sekian, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, teman-teman, sudah join. Dan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama, Mas Stefan.